Selamat datang di channel Cerita Bang Kumis. Sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan komen, like, dan subscribe. Biar Bang Kumis makin semangat ngasih cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk berdiri dan mata gak bisa merem malam ini. Malam ini, Bang Kumis mau bawain cerita tentang seorang gadis bernama Rani. Dia siswi kelas 2 SMK di sebuah desa kecil di Kendal, Jawa Tengah. Rani anak tunggal, manis, cerdas, tapi punya kebiasaan buruk, suka begadang. Setiap malam, Rani betah melek sampai pagi. Ia menonton drama Korea, membaca cerita-cerita drama online, bahkan kadang cuma scroll TikTok sambil ngemil mie instan. Tidur jam 2, bangun kesiangan, lalu ke sekolah dengan mata berat. Di sekolah, Rani seringkali ketahuan mengantuk di kelas. Guru menegur Rani dengan tegas. "Rani, kamu ngantuk lagi ya? Coba jawab, rumus yang barusan Bapak tulis apa?" Rani terperanjat, menegakkan badan sambil mengusap mata. Ia berusaha menjawab, rumusnya itu Pak yang... Teman-temannya menahan tawa di belakang. Salah satu temannya berbisik pelan sambil menahan senyum. "Nyatat mimpi kali, bukan rumus." Guru menghela napas kesal lalu berkata, "Lain kali tidur lebih cepat, Rani. Jangan kebanyakan nonton drama malam-malam." Rani hanya tersenyum malu. Dalam hatinya, ia berjanji mau tidur lebih awal malam nanti. Tapi janji tinggal janji. Pulang sekolah, Rani langsung makan dan rebahan di kamar. Badannya terasa lemas, matanya berat. Ia berkata pelan sambil menguap. Capek banget, tidur bentar aja ah." Ibunya membuka pintu kamar dan memarahi Rani dengan nada kesal. "Rani, baru pulang sekolah kok udah tidur lagi? Kamu tuh gak bosan kerjaannya cuma tidur?" Rani menjawab lemah sambil memejamkan mata. Ngantuk ibu, semalam begadang ngerjain tugas." Ibu mengangkat alis curiga dan berkata, "Tugas? Tugas apa? Nonton drama Korea lagi ya?" Rani tertawa kecil. "Cuma nonton sebentar kok bu, lagian juga besok libur." Ibu melipat tangan di dada dan menatapnya tajam. Dengan nada serius, ia berkata, "Rani, ibu udah bilang berkali-kali, tidur sore, apalagi waktu maghrib itu, pamali. Orang tua dulu percaya, waktu maghrib itu bukan waktu manusia. Itu waktu makhluk halus berkeliaran. Kamu jangan main-main sama waktu itu." Rani membuka mata separuh dan berkata malas, "Ibu percaya hal begituan? Hantu juga mungkin lagi istirahat kali, capek gentayangan terus." Ibu menatap Rani dalam-dalam lalu berkata dengan nada khawatir, "Ibu serius Rani, Pak Mali itu bukan cuma mitos. Kalau kamu tidur pas maghrib, berarti kamu buka pintu buat sesuatu yang gak seharusnya datang." Rani tersenyum tipis dan menjawab, Iya bu, cuma 5 menit aja kok, janji." Ibu menghela napas panjang, lalu keluar kamar sambil bergumam, "Dasar anak bandel. Moga gak kejadian aneh-aneh." Di luar rumah, suara ayam mulai berhenti, digantikan dengan suara jangkrik. Cahaya matahari berubah jingga, lalu perlahan memudar ke ungu gelap. Angin yang semula sejuk, kini terasa dingin dan berat. Jam di dinding menunjukkan pukul 5:30 sore. Rani sudah tertidur pulas. Di luar jendela kamarnya, daun-daun bambu bergesek pelan, seolah-olah ada yang sedang berjalan di baliknya. Dari arah kebun belakang rumah, terdengar suara lirih memanggil pelan, "Rani!" Tapi Rani tak mendengarnya. Ia tertidur di waktu yang pamali, waktu di mana batas antara manusia dan makhluk halus mulai menipis. Rani tertidur pulas, tapi tidurnya aneh, antara sadar dan tidak. Matanya setengah terbuka, tapi tubuhnya gak bisa digerakin. Dalam pandangan kaburnya,
Rani melihat seseorang duduk di meja belajarnya. Tubuhnya samar, tapi wajahnya mirip ibunya. Sosok itu membelakangi Rani, sedang membaca sebuah buku. Buku novel drama kesukaannya Rani, yang tadi sore ia taruh di meja. Rani berkata pelan, dengan suara setengah sadar, "Bu, kalau udah baca dibalikin ya, dan dirapiin lagi." Tapi sosok itu diam saja. Jemarinya perlahan membuka halaman demi halaman. Suara kertasnya terdengar jelas di tengah keheningan kamar. Rani kembali berkata lemah, "Bu, hati-hati ya, itu novel kesukaanku." Dan tiba-tiba buku itu jatuh ke lantai. Rani terkejut, lalu refleks berteriak kecil, "Bu, hati-hati, itu novel kesukaan aku." Tapi tak ada jawaban. Sosok di meja itu diam membeku. Punggungnya perlahan bergetar, lalu menunduk pelan. Rani menatap dengan rasa aneh di dadanya. Hatinya mulai nggak enak. Dan sebelum sempat berpikir apa-apa, brak, 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 pintu kamar digedor kencang. Kayak ada yang maksa buka dari luar. Rani terlonjak kaget. Tubuhnya langsung kaku. Ia menoleh cepat ke arah meja belajar. Dan sosok ibunya sudah tidak ada. Meja itu kosong. Tapi buku yang tadi jatuh kini terbuka lebar. Halamannya bergeser pelan seolah ditiup angin, padahal kipas angin sudah mati. Tubuh Rani mendadak kaku, nafasnya sesak, jantungnya berdetak cepat tapi dia nggak bisa bangun. Dan di tengah ketakutannya itu, suara itu muncul. Suara parau, serak, menyeret. "Rani, Rani, Rani." Suaranya parau, berat, dan menyeret. Berulang-ulang, dekat telinga. Lembut, tapi terlalu dekat untuk jadi manusia. Suara nafas beratnya. Rani mencoba menjerit, tapi suaranya nggak keluar. Bibirnya kaku, matanya terbuka lebar, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Suara itu terus memanggil namanya, makin lama makin pelan tapi makin menyeramkan. "Rani!" Sampai akhirnya Rani merasa ada hembusan nafas dingin di sisi wajahnya. Berlahan, sangat dekat. Seperti ada yang berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Saat itu Rani tahu yang ada di kamarnya malam itu bukan ibunya. Suasana kamar Rani benar-benar hening. Rani masih dalam keadaan setengah sadar. Matanya terbuka, tapi tubuhnya kaku. Dia tidak bisa gerak, napasnya pendek, dadanya sesak seperti ada yang duduk di atasnya. Tiba-tiba, dari sudut kamar, ada bayangan hitam tinggi menempel di dinding. Tubuhnya kurus, panjang, warnanya hitam pekat, seperti asap pekat di malam gelap. Bayangan itu perlahan mulai bergerak. Tangan dan kakinya menempel di dinding, merangkak, pelan seperti laba-laba. Suara kuku panjangnya terdengar jelas. Krek, krek, krek. Setiap gerakannya bikin bulu kuduk berdiri. Rani cuma bisa menatap. Tubuhnya kaku, air matanya jatuh pelan di pipi. Bayangan itu terus merayap naik, semakin tinggi, sampai akhirnya menempel di langit-langit kamar. Rani ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci. Ia berusaha baca doa dalam hati, tapi lidahnya berat. Suaranya hilang. Yang ada cuma suara napasnya sendiri. Cepat, pendek, dan ketakutan. Bayangan itu terus bergerak,
menyusuri langit-langit, tepat di atas tubuh Rani yang terbaring kaku. Udara di kamar jadi dingin banget. Semua terasa beku. Lalu, tiba-tiba, kepala wanita di bayangan itu berputar. Perlahan, sambil terdengar suara tulang yang patah. Krek, krek, krek. Wajah itu kini menghadap ke bawah. Langsung menatap Rani. Dari balik rambut panjangnya, muncul mata hitam melotot. Dan mulut yang tersenyum lebar. Senyum yang bukan senyum manusia. Mulut itu terbuka perlahan. Dan suara tawa pelan keluar. Hihihihi. Rani menggigil. Napasnya tercekat. Tubuhnya nggak bisa bergerak sama sekali. Ia berusaha memejamkan mata, tapi nggak bisa. Bayangan itu semakin menunduk, semakin dekat, dan semakin jelas. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu seperti datang dari jauh, tapi cukup kuat untuk membuat bayangan itu berhenti. Tawa itu hilang, tubuh hitam itu perlahan memudar, seperti asap yang ditiup angin. Rani langsung bisa bergerak. Ia menarik napas panjang, tubuhnya terasa lemas, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, apa tadi itu? Katanya gemetar. Rani menoleh ke dinding. Kosong. Nggak ada apa-apa. Tapi hawa dingin masih terasa. Udara kamar masih berat. Dengan langkah pelan, Rani berjalan ke arah pintu. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Pintu itu buka sedikit. Masih bergoyang seperti baru saja digedor dari luar. Bu, Bapak, Rani memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Ia keluar kamar. Ruang tamu gelap. Hanya cahaya dari luar jendela yang temaram. Bu, jangan bercanda ya. Aku takut. Katanya lagi. Masih tidak ada jawaban. Hanya suara detak jam di dinding. Tik-tok, tik-tok. Rani berjalan ke arah pintu depan. Tapi pintu depan kebuka sendiri. Krek. Ibunya baru datang bareng bapaknya. Pakai baju rapi. Kayak habis kondangan. Loh, Bu, dari mana? Loh, kamu udah tahu, Dok? Ibu bapak kan tadi pamit kondangannya sama kamu. Rani langsung pucat. Tadi aku lihat ibu duduk di kamar, tapi matanya hitam, Bu. Ibu sudah bilang, Dok, jangan tidur waktu maghrib. Karena bukan cuman manusia yang suka datang waktu itu. Suara jangkrik malam, suara kipas mati. Sejak malam itu, Rani nggak pernah tidur waktu maghrib lagi. Tiap azan berkumandang, dia langsung wudhu dan nutup jendela. Karena dia tahu, waktu maghrib bukan waktunya tidur. Karena bisa berakibat pamali. Gimana, gengs? Masih berani tidur pas maghrib? Hehehe. Ingat ya, kadang yang bangunin kamu dari tidur itu bukan emakmu, tapi sesuatu yang nyamar jadi emakmu. Terima kasih udah dengerin cerita dari Bang Kumis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, kalau maghrib tiba, jangan tidur. Karena mungkin ada yang nunggu kamu di balik mimpi.